Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Anas dalam obrolan suasana dingin sore-sore setelah aktivitas bekerja di sawah. Jadi sebelum pulang menyempatkan diri untuk menyapa para rekan-rekan pejuang pangan. Kebetulan ada beberapa komen atau beberapa pertanyaan yang masuk di video-video saya sebelumnya dan menarik perhatian saya untuk saya jawab atau saya klarifikasi. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sistem distribusi atau pemasaran hasil panen? Yang kedua, kapan buka cabang pertanian di Jawa? Yang ketiga, bisakah memperlihatkan mesin-mesin pertaniannya? Yang empat, tolong collab dengan beberapa YouTuber yang ditulis namanya, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkannya. Dan yang kelima, mungkin sedikit motivasi untuk rekan-rekan pejuang pangan atau generasi muda Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa diterima atau bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Jadi supaya agak santai, saya sambil minum teh juga sambil merokok karena cuaca hari ini sangat dingin sekali. Bismillah. Baik, untuk yang pertama, bagaimana sistem distribusi atau pemasaran hasil panen? Dulu saya juga pernah menyampaikan di video orang lain, bukan di video saya, tapi baik saya akan menyampaikan kembali bahwa untuk hasil panen di tempat saya, jadi yang pertama saya menjual ke koperasi pemerintah Jepang, yaitu JA, Japan Agriculture. Yang kedua ke tengkulak atau pedagang. Tapi perbedaannya begini, kalau di tempat saya di Ibaraki khususnya, pemerintah itu menentukan satu harga dalam artian harga beli dari petani. Jadi harga jual petani itu sekian. Jadi misalnya kalau pemerintah menentukan harga untuk 1 kilo misalnya 5.000. Nah di situ tengkulak akan membeli di atas harga pemerintah, misalnya 6.000 atau 7.000. Gitu. Jadi harga yang ditentukan pemerintah itu satu garis lurus semua. Itu harga terendah. Jadi tengkulak-tengkulak di Jepang khususnya itu hampir rata-rata mereka membeli di atas harga pemerintah. Itu untuk harga beli, dan harga jual di pasaran pun sama. Jadi pemerintah juga menentukan satu harga, satu garis lurus. Nah di situ yang tentunya pemerintah juga tidak ingin merugikan si tengkulak. Jadi menentukan harga pun supaya tengkulak masih mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut. Jadi itu untuk pendistribusian hasil panen seperti itu. Nah seandainya pemerintah tidak seandainya tengkulak tidak datang untuk mengambil atau membeli barang kita, pemerintah di situ siap untuk menampung atau membeli hasil panen dari kita, apapun jenisnya, apapun bentuknya. Nah seandainya pihak petani itu tidak tahu komoditas apa yang ditanam, entah itu padi, sayuran atau buah-buahan, petani tidak tahu bagaimana cara menjualnya. Disitulah pemerintah ada andil atau menjembatani. Jadi pemerintah membeli barang dari hasil panen dari petani, nanti pemerintah akan menjualnya
ke pasar atau ke intinya mendistribusikannya pemerintah di situ sebagai jembatan. Jadi tidak ada kekhawatiran bagi kami petani di Jepang tentang hasil panen kami. Seperti itu untuk sistem pendistribusian atau pemasaran hasil pertanian, dan kami tidak, sampai saat ini saya pribadi belum pernah kesulitan untuk menjual hasil panen saya. Itu untuk hasil panen. Ya mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama ya. Untuk pertanyaan yang kedua, kapan buka cabang pertanian di Jawa? Waduh, mohon maaf beribu maaf, sebelumnya saya sampaikan mudah-mudahan jawaban saya ini tidak menyinggung siapapun, tidak istilahnya bukan bermaksud menyinggung atau ya, pada intinya ini murni dari hati saya sampaikan, bukan bermaksud merendahkan orang lain, pihak lain atau siapapun. Selama saya tinggal di Jepang, selama saya dikenal orang sebagai petani di Jepang, alhamdulillah banyak tokoh-tokoh atau pejabat-pejabat pemerintah dari Indonesia yang bertemu dengan saya, berjumpa dengan saya, bertanya soal pertanian dan lain sebagainya. Tapi sampai saat ini apa yang saya sampaikan, apa yang saya utarakan, masukan dari saya, mohon maaf mungkin saya yang kurang tahu atau memang belum diaplikasikan di Indonesia, saya juga kurang paham. Tapi pada intinya saya sendiri untuk membuka cabang di Jawa sepertinya sangat susah, karena tanah atau luasan lahan garapan saya di Jepang sendiri tidak bisa ditinggalkan begitu saja, karena juga faktor tanggung jawab dan lain sebagainya. Keluarga pun juga ada di Jepang. Tapi alhamdulillahnya kemarin waktu saya pulang dalam acara hitanan anak dan bertemu dengan guru, kiai, orang tua dan saudara-saudara, saya disambut oleh keluarga besar saya dari Madura, wabil khusus keluarga besar IKAMA, Ikatan Keluarga Madura. Dan insya Allah saya akan bekerja sama dengan IKAMA, khususnya tokoh-tokoh Madura, untuk memulai sistem pertanian yang ada di Jepang ini. Kami akan memulai di Madura. Karena apa? Saya menyampaikan kalau saya hanya menjelaskan, menerangkan A, B, C, D, saya rasa akan sulit untuk difahami atau dilaksanakan. Jadi waktu kami rapat bersama di kantor IKAMA bersama para tokoh-tokoh di sana, saya hanya meminta kita harus ada pilot project. Jadi setelah ada satu titik pembuktian sistemnya seperti ini mungkin bisa menjadi percontohan untuk daerah-daerah lain. Dan alhamdulillahnya keluarga besar IKAMA menyambut dengan antusias dan sangat mendukung. Bahkan dari lahan pun ada, pembiayaan pun sudah ada. Insya Allah kami akan segera memulai rencana tersebut. Mohon dukungan, doa dan penyemangat intinya dari para pejuang pangan yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya impikan untuk mentransformasikan sistem pertanian, teknologi ke Indonesia itu bisa terlaksana dan bisa dimulai di Pulau Madura pada khususnya. Itu yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan yang nomor 2.
Dan yang ketiga, bisakah memperlihatkan mesin-mesin pertaniannya? Insya Allah bisa. Nanti setelah kita ngobrol di sini, saya akan menunjukkan beberapa mesin yang ada di dalam gudang saya atau di tempat saya ini, dan fungsinya untuk apa dan bagaimana cara pengoperasiannya. Mungkin saya bisa menjelaskan, tapi tidak bisa mengoperasikan pada saat ini karena bukan musimnya atau bukan waktunya untuk dioperasikan. Itu ya. Itu untuk yang ketiga. Dan untuk yang keempat, hampir beberapa rekan-rekan yang berkomentar atau masukan atau saran kepada saya kalau bisa collab sama YouTuber yang ada di Jepang. Seperti ada beberapa yang disebutkan namanya. Mohon maaf, bukan saya bermaksud sombong, menolak atau apa. Jadi kembali lagi, saya membuat akun YouTube itu yang tujuan pertamanya untuk sharing pengalaman tentang pertanian, tentang teknologi yang ada di Jepang. Nah, jadi kalaupun ada rekan-rekan YouTuber yang ada di Jepang yang ingin istilahnya bareng-bareng membuat video kolaborasi yang intinya masih dalam lingkup membahas sektor pertanian, insya Allah saya berkenan dan saya tidak menolak. Tapi kalau mohon maaf beribu maaf, dalam pembuatan video hanya menunjukkan sebatas keluarga yang seperti ini di Jepang, yang seperti ini, yang seperti itu. Mohon maaf beribu maaf, karena memang dari awal komitmen saya membuat video itu memang murni untuk edukasi pertanian. Kalau seperti kemarin ada acara saya dan keluarga pergi ke Disneyland atau tempat hiburan, ya mohon maaf itu anggaplah komersial atau apa, hanya sebatas hiburan. Karena tujuan utama saya membuat akun YouTube video ini bukan hanya semata-mata untuk mencari viewer atau subscriber, bukan. Memang betul saya niatkan untuk satu hal yang bisa bermanfaat untuk kita bersama. Dan itu pun juga saya memegang teguh nasihat dari orang tua, guru saya. Kalau kamu ingin atau melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, jangan pernah ada pamrih apapun. Tetap satu niatan, yaitu ibadah. Itu pesan dari orang tua dan guru saya. Jadi mohon maaf beribu maaf kalau untuk berkolaborasi dengan YouTuber yang lain dan masih membahas lingkup pertanian dan bisa kita pelajari ilmu-ilmu yang ada di dalam video tersebut, insya Allah saya berkenan. Tapi kalau untuk hanya sebatas menunjukkan Jepang di sini seperti ini, yang itu di keluarga saya seperti ini apa itu, mohon maaf beribu maaf. Bukan saya bermaksud merendahkan ya, tolong dipahami. Itu mungkin jawaban saya kenapa saya sedikit kurang berkenan untuk membuat video yang ya bisa dikatakan hanya sebatas menunjukkan urusan keluarga apa ini dan itu. Itu ya mungkin jawaban dari saya untuk saran atau permintaan untuk collab. Dan yang terakhir mungkin sebatas motivasi dari saya untuk para pejuang pangan, untuk adik-adik generasi muda, dalam menekuni satu usaha, satu pekerjaan, cintailah pekerjaan tersebut. Jadi untuk kita supaya bisa di atas, kita harus berpikir, kita harus
memulai bagaimana caranya kita membuat pondasi pijakan yang kokoh supaya kita bisa naik ke atas. Jangan kita ingin naik ke atas tapi berusaha untuk mencari tempat bergantung. Tempat kita bergantung hanya satu, Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Jadi berdirilah di kaki kita sendiri tanpa harus menunggu bantuan dari orang lain atau pihak lain. Berusaha semaksimal mungkin, selalu positive thinking, dan jangan lupa tempat kita bergantung, tempat kita meminta, tempat kita memohon hanya satu, Allah yang Maha Kuasa. Itu mungkin motivasi dari saya. Baik, kita sambung dengan mesin-mesin yang ada di sini. Saya akan menjelaskan mesin apa saja yang ada dan fungsinya untuk apa, bagaimana cara pengoperasiannya. Yuk kita sambung. Yuk. Baik, untuk mesin ini yang pertama ada combine untuk memanen padi di sawah, dan combine ini bisa memotong atau memanen sebanyak 6 baris ya. Jadi setiap ini jarak ini satu baris, jadi total dalam satu kali jalan itu 6 baris. Dan combine ini sudah sistem otomatis, rollernya sudah menggunakan sistem Monroe. Jadi Monroe itu bisa dikatakan stabilizer ya. Jadi misalnya kondisi tanah sebelah kiri itu dalam, jadi roda atau roller sebelah kiri ini nanti akan dia springnya naik. Jadi posisi mesin walaupun keadaan miring dia akan tetap dalam kondisi yang rata. Jadi setelah padi dipotong dia akan naik ke sini, dan batang padinya atau jeraminya akan dijepit masuk ke dalam sini, dan untuk merontokkan padinya ada di dalam sini. Dalam seperti ini. Nah, ini yang merontokkan padinya, merontokkan gambarnya. Jadi posisi jerami akan terus ke belakang karena terjepit oleh rantai ini. Hanya yang di dalam itu gabahnya yang dirontokkan. Nah, dan di belakang sini ini ada rantai yang bukan seperti piringan gerigi yang memotong jeraminya, dan jeraminya akan keluar dari sini, dari bawah sini, dalam kondisi jarak ukuran panjangnya sekitar 15 cm. Jadi seperti ini mesinnya. Dan ini sebelah kanan ini, di belakang kabin kemudi adalah tangki gabah yang bisa masuk untuk luasan lahan 10 are. 10 are itu sudah full tangki ini. Jadi ini di dalam kabinnya seperti ini. Kondisi di kabinnya seperti ini. Ini combine yang untuk memanen padi. Dan di sebelahnya ini, yang ini adalah untuk mesin tanamnya Taweki, dan saya menggunakan mesin yang sudah full otomatis, dan itu ada radar GPS-nya. Jadi memegang setir handle-nya itu hanya pada waktu putar balik. Jadi setelah jalan lurus kita tinggal tekan tombolnya ini, tombol auto ini, jadi dia akan jalan sendiri dengan kondisi yang lurus. Dan ini juga saya lengkapi dengan tangki pupuknya. Nah, tangki pupuk di sini. Jadi ada 8 tangki. Yang sebelah
kanan, sebelah kanan dari tempat duduk ini. Untuk berat pupuknya 60 kilo, sebelah kirinya 60 kilo, jadi sekali jalan tuh 120 kilo. 120 kilo itu rata-rata untuk 1/4 hektar. Betul, untuk 1/4 hektar. Jadi tapi itu tergantung butiran pupuknya besar kecilnya, tapi tetap harus disetting dengan ini, settingan pupuknya yang kotak hitam ini. Kadang kalau lahannya lahan yang agak agak becek atau agak dalam, tanah-tanah seperti rawa, mirip-mirip rawa, saya tidak terlalu banyak menggunakan pupuknya. Dan ini di belakang ini kotak-kotak yang baris ini jenis untuk racun hama atau virus yang ada di akar padi, atau misalnya akar itu supaya tidak membusuk, daunnya tidak menguning. Jadi untuk obat-obatannya ini. Dan ini tangki yang ini lagi untuk obat untuk membasmi gulma, membasmi rumputnya ini. Jadi seperti di video kemarin yang saya sampaikan, waktu saya menggunakan atau melakukan pengobatan untuk gulma, untuk hama itu 1 kali pada waktu musim tanam. Jadi mesin tanam ini multifungsi, bisa untuk mupuk, menanam, untuk sekaligus membasmi gulmanya, dan itu dilakukan 1 kali sampai musim panen. Ini untuk mesin tanamnya. Dan ini yang hijau ini forklift, ya mungkin rekan-rekan semua sudah tahu, untuk menaikkan atau menurunkan barang dengan berat tertentu. Dan ini conveyor ini untuk memindahkan gabah yang dari sawah yang diangkut pakai truk dimasukkan ke sini, dan nanti dengan menggunakan pipa ini dimasukkan ke mesin pengeringnya, mesin openernya. Ini saya menggunakan mesin pengering, ada 4, dan untuk 4 ini kapasitasnya bisa memanen atau menampung luasan tanah yang 2 hektar. Jadi dengan menggunakan mesin pengering ini, misalnya sampai sore kita manen, sore kita sudah mengeringkan dari jam 6 sore, insya Allah besok paginya ini sudah kering. Jadi untuk mengeringkan ini butuh waktu antara 8 sampai 10 jam, seperti itu. Jadi ini untuk mengeringkan. Nah, padi yang sudah dikeringkan saya keluarkan melalui conveyor ini. Conveyor ini kan dikeluarkan dari mesin pengering melalui pipa ini. Jadi melalui conveyor ini saya naikkan ke tangki gabah yang kering sebelum digiling atau diseleb, ya kan, dinaikkannya seperti ini. Nah, paginya gabah yang ada di dalam tangki ini, sebelum memulai diseleb atau digiling, saya menggunakan ini sosengki namanya. Sosengki ini adalah untuk membersihkan batang-batang jerami yang ikut masuk ke dalam tangki pengering sebelum saya memulai menggilingnya. Nah, dibersihkan. Nah, ini pintu masuk mesin penggilingannya. Ini mesin penggilingan padi. Saya menggunakan 2 karena untuk mempercepat waktu kerja.
Jadi yang masuk ke sini itu gabah yang dalam kondisi betul-betul bersih. Nah, setelah digiling, dan ini pipa yang naik ke atas ini adalah pipa sekam atau kulit padi. Naik ke atas karena tangki sekamnya ada di luar. Dan yang ke sini, yang keluar melalui pipa ini adalah beras yang sudah dikupas kulitnya, hanya dikupas saja, yang berbentuk beras, dan masuk ke mesin ini. Mesin ini namanya grader. Grader ini untuk menyortir beras yang sudah dikupas, yang ukurannya besar-besar dan yang kecil. Jadi di sini ada seperti penyaringan untuk menyortirnya. Nah, begitu sudah disortir, yang beras yang bagus akan keluarnya ke sini, ke pipa ini ya, masuk ke sini dan naik ke timbangan yang besar ini. Ini mesin timbangan. Jadi karena saya menggunakan karung yang besar yang 1 ton, jadi timbangannya yang besar seperti ini, tapi bisa disetting menggunakan karung kertas yang kecil seperti ini. Nah, untuk karung yang besar yang 1 ton seperti itu, yang di ujung itu, satu karungnya 1 ton. Ini beras yang sudah disortir atau bisa dikatakan yang levelnya A, kelasnya A. Nah, sortiran yang kecil bagaimana? Nah, larinya ke sini, keluar dari sini, dari samping, dari pipa samping ini, masuk ke mesin conveyor satu itu, ke sini, nah, pipanya itu, dan saya masukkan ke sini. Masukkan ke sini, dan ini sebetulnya ini juga grader, tapi saya tidak menggunakan penyaringnya, saya menggunakan timbangannya untuk dimasukkan ke karung yang kecil-kecil yang 30 kilo ya. Mungkin untuk saat ini sedikit mesin-mesin yang bisa saya tunjukkan, karena untuk mesin yang lain seperti traktor, seperti alat untuk membuat gulutan ubi atau untuk memanen ubi, ada di gudang satunya lagi. Jadi karena di sini tidak bisa masuk semua, saya taruh di gudang yang satunya lagi. Insya Allah lain waktu saya akan mengupload juga untuk mesin-mesinnya ya, seperti itu. Ya, demikian tadi obrolan-obrolan yang bisa saya sampaikan, dan beberapa mesin yang bisa saya tunjukkan dan saya jelaskan. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa dimengerti, dan juga bisa dimaklumi dengan segala keterbatasan saya. Mungkin untuk saat ini memang saya belum bisa menunjukkan secara langsung bagaimana cara pengoperasian mesin, bagaimana cara pengolahan lahannya, karena memang di tempat saya memang belum musimnya, sekarang masih musim dingin, dan hanya pekerjaan sambilan, ada proyek seperti memasang pematang sawah, pembuatan drainase, memasang beton drainase. Jadi di samping bertani, saya juga mengerjakan proyek irigasi atau membetulkan jalan, dan alhamdulillah ada sedikit skill. Dulu pernah belajar untuk menggunakan alat berat, dan saya punya lisensinya di Jepang, jadi saya manfaatkan untuk mencari uang dingin di sela-sela waktu senggang sambil menunggu musim pertanian dimulai. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan.